Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari grup PO04 akan mempresentasikan final project mata kuliah Production dan Operation Analysis. Di sini, final project ini mengangkat studi kasus dari perusahaan sepeda La Familia Bike, yang mana rumusan masalah dan tujuan dari project ini berfokus pada penerapan forecasting, aggregate planning, penyusunan assembly chart, product structure, BOM, serta master production schedule. Lalu penggunaan MRP, load sizing, dan bagaimana penentuan jumlah produksi yang optimal dan scheduling yang efektif. Kemudian di sini ada studi pustaka mengenai bahasan yang kami bahas di proyek ini. Yang pertama ada forecasting terkait eh, peramalan untuk membantu pengambilan keputusan. Di sini ada qualitative dan quantitative method, tapi yang dibahas di sini adalah quantitative method yang diantaranya ada lateral series composition, moving average, Coles method, dan winter method. Parameter yang penting diperhatikan dalam forecasting adalah MAD, MSE, MAPE yang merupakan menunjukkan kesalahan serta tracking signal yang menunjukkan bias. Kemudian di sini ada agregat planning yang pada dasarnya adalah merencanakan jumlah produksi, tenaga kerja, dan persediaan. Untuk strateginya ada mix, level, dan chase strategy. Lalu selanjutnya ada assembly process yang meliputi pembuatan assembly chart, product structure, dan BOM atau bill of materials. Lalu dilanjutkan dengan MPS yang mana yang parameter yang paling penting adalah master schedule-nya yang menunjukkan berapa banyak produk yang dijadwalkan untuk diproduksi pada periode tertentu. Dan kemudian dilanjutkan dengan material requirement planning yang untuk menentukan kapan dan berapa banyak material yang dibutuhkan dalam suatu periode. Kemudian bahasan selanjutnya adalah load sizing, yaitu penjadwalan, yang mana di sini metodenya terbagi menjadi silver mill heuristic, list unit cost, part period balancing, dan warna weighted. Selanjutnya juga ada inventory control subject to known demand, di mana ada perhitungan kuantitatif meliputi EOQ, ROP, dan safety stock, serta ada pula Kanban yang memvisualisasikan aliran produksi. Yang terakhir, kami membahas operation scheduling, yang mana merupakan bagian penting dalam produksi. Yang permasalahan yang sering ditemukan adalah salah satunya machine scheduling dan employee scheduling. Yang mana di sini kami gunakan teknik CDS algorithm yang menggabungkan dengan Johnson algorithm. Kemudian untuk employee schedulingnya sendiri menggunakan teknik Tibrewala, Philip, and Brown yang memberikan employee itu 2 hari off. Yang pertama, kami menggunakan metode time series decomposition. Metode ini memisahkan data menjadi komponen level, trend, seasonal, dan error. Metode ini memiliki beberapa periode yang menunjukkan bias ke arah under forecasting. Artinya, hasil ramalan cenderung lebih rendah dari data aktual. Yang kedua, kami menggunakan metode moving average. Metode ini cukup efektif mereduksi fluktuasi jangka pendek, tetapi kurang mampu menangkap tren kenaikan yang konsisten, sehingga hasil peramalannya cenderung tertinggal. Yang ketiga, kami menggunakan metode Holtz atau Double Exponential Smoothing. Metode ini mampu menangkap pola pertumbuhan penjualan secara stabil dan bebas bias, namun belum memperhitungkan faktor musiman yang bisa mempengaruhi lonjakan penjualan pada periode tertentu. Dan yang terakhir, kami memakai Winters Method atau metode yang paling lengkap karena memperhitungkan level, tren, dan seasonal faktor secara bersamaan. Selain itu, model ini stabil dan bebas bias, sehingga dapat menggambarkan perubahan musiman dan pertumbuhan tahunan secara bersamaan. Dan berikut adalah nilai moving absolute percentage error, moving absolute deviation, dan moving square error pada keempat metode tersebut. Pada metode time series decomposition, kami mendapatkan nilai dari moving average percentage error senilai 1,22 dan moving average deviation senilai 841 dan moving square error senilai 1.228.421. Pada metode moving average, kami mendapatkan nilai MAPE senilai 3,82, MAD 2.811 2.811, MSE senilai 10.854.016 dan Holtz kami mendapatkan nilai MAPE senilai 2,57, MAD senilai 1.811, MSE senilai 4.902.154 dan kami menggunakan metode Winters kami mendapatkan nilai MAPE senilai 2,12, MAD senilai 1.462, MSE senilai 3.800.320.000. Sebagai kesimpulannya, Winters Method direkomendasikan sebagai dasar perencanaan produksi dan pengambilan keputusan investasi karena menghasilkan estimasi paling akurat dan realistis terhadap permintaan pasar. Selanjutnya, pada saat ini kami membahas tentang hasil perhitungan agregat planning. Agregat planning ini dilakukan untuk menentukan strategi produksi jangka menengah yang paling efisien berdasarkan hasil forecasting. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan antara kapasitas produksi, tenaga kerja, dan biaya agar permintaan konsumen dapat terpenuhi dengan optimal. Kami membandingkan dengan 4 metode yaitu Zero Inventory Plan, Constant Workforce Plan, Overtime dengan Loss of Sales, dan Overtime dengan Subkontrak. Berdasarkan hasil perhitungan total biaya, metode Zero Inventory Plan memberikan hasil yang paling efektif
dengan total biaya sebesar 207,99 miliar. Hasil ini lebih rendah dibandingkan dengan metode yang lain. Dari Ya, hasil tersebut, kami menyimpulkan bahwa zero inventory plan merupakan strategi paling efektif karena dapat menekan biaya produksi sekaligus meminimalkan penumpukan persediaan sehingga sistem produksi berjalan lebih efisien dan responsif terhadap permintaan pasar. Pada saat ini, kami menjelaskan tentang proses penyusunan assembly process dan master production schedule atau MPS. Tahap ini dimulai dengan pembuatan assembly chart, product structure, dan bill of material. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses perakitan sepeda terdiri dari 12 komponen utama, 4 sub-sub assembly, 3 sub-assembly, dan 3 assembly, dengan total 22 komponen yang digunakan. Struktur ini menjadi dasar untuk perhitungan kebutuhan material pada tahap MRP. Selanjutnya, pada MPS, kami menentukan jadwal produksi berdasarkan hasil peramalan dan agregat planning sebelumnya. Dari tabel MPS terlihat bahwa produksi beberapa periode melebihi permintaan aktual, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar tidak terjadi kelebihan stok. Tahap ini memastikan bahwa jadwal produksi, jumlah unit yang diproduksi, dan alokasi sumber daya tetap seimbang dengan hasil peramalan dan kapasitas produksi yang tersedia. Selanjutnya, kami membahas tentang penerapan material requirement planning, MRP. Sistem MRP digunakan untuk menjamin ketersediaan material dan persediaan agar proses produksi berjalan tanpa adanya hambatan. Data utama yang digunakan berasal dari MPS dan BOM. Dalam perhitungan MRP, kami mengatur beberapa parameter penting seperti lead time, safety stock, dan lot size untuk setiap komponen. Hasil analisis menunjukkan bahwa MRP efektif menjaga tingkat persediaan karena seluruh nilai project available balance lebih besar atau sama dengan safety stock yang diterapkan. Hal ini berarti sistem mampu memenuhi kebutuhan produksi tanpa kekurangan bahan. Selain itu, MRP juga membantu mengkoordinasikan kebutuhan komponen antar level dalam struktur BOM sehingga waktu pemesanan dan jumlah bahan dapat diatur secara sinkron. Selanjutnya yaitu penerapan metode-metode lot sizing pada kasus La Familia Bike, yaitu terdapat 4 metode. Yang pertama Silver Mill Heuristic, List Unit Cost, kemudian Part Period Balancing, and Wigner Within, di mana contoh yang dipaparkan pada presentasi kali ini yaitu untuk komponen tire. Di sini pada Silver Mill itu merupakan total minimum average cost per periode, sedangkan part period balancing yaitu merupakan pendekatan berupa keseimbangan total biaya simpan dengan biaya pesan. Selanjutnya, metode least unit cost merupakan pendekatan berupa minimum biaya total per unitnya. Terakhir, untuk Wagner Within merupakan total minimum biaya dengan melakukan berbagai kombinasi, di mana pada contoh perhitungannya, pada list unit cost, Silver Mill Heuristic, dan part period balancing, di mana proses perhitungan antar periode akan berhenti apabila nilai C2 lebih besar dari C1. Di sini terdapat 12 periode sesuai dengan periode pada MRP, yaitu dimulai dari November tahun 2021 sampai Oktober tahun 2022. Di sini nilai dari masing-masing lot sizing juga diperoleh dari data MRP berupa demand, setup cost, dan holding cost. Berdasarkan perbandingan antara 4 metode ini, dipilih metode Wagner Within karena bersifat lebih sistematis dan memikirkan berbagai kombinasi antar solusi untuk menciptakan biaya yang optimal. Selanjutnya, mengenai expected revenue yang akan diperoleh oleh studi kasus La Familia Bike, di mana berdasarkan hasil forecast pada Winters Method, diperoleh kumulatif demand untuk green bike sendiri, yaitu berjumlah 544.749 unit, di mana untuk harga satu sepedanya yaitu senilai 1.225 sehingga mendapatkan expected revenue yang berkisar sekitar 600 miliar. Kemudian, dari nilai zero inventory plan, ditetapkan sebagai metode yang paling optimal karena dapat menekan biaya hingga menjadi 207 miliar. Kemudian, untuk memperhitungkan expected profit yang diperoleh oleh La Familia Bike merupakan hasil pengurangan dari expected revenue dengan total cost yang di-spend oleh company itu sendiri, yaitu berupa penjumlahan dari total cost dari part dan assemblies yang diperoleh dari biaya lot sizing, di mana ketika dibandingkan dengan pengadaan production plan dengan warehouse, hal ini diputuskan untuk tidak melakukan kedua opsi tersebut karena balik lagi ke metode yang diterapkan yaitu zero inventory plan. Apabila diterapkan pembangunan warehouse baru, maka hal ini akan menyebabkan biaya tetap yang bertambah. Sedangkan jika dilakukan pada pembangunan production plan, hal ini merupakan ekspansi yang terlalu besar yang belum sebanding dengan pendapatan yang diharapkan ke depannya. Kemudian dilakukan perhitungan Kanban card atas berbagai part dan assemblies pada sepeda La Familia Bike ini, di mana diperoleh nilai Kanban cards dan unit per Kanban cards tersebut serta inventory maksimumnya. Selanjutnya, untuk mission scheduling digunakan CDS algorithm, di mana terdapat 3 step yang dilakukan. Yang pertama, pada kemungkinan 1, dilakukan dengan membandingkan perbandingan antara satu mesin. Sedangkan untuk step kedua, dilakukan perbandingan antara kombinasi dari 2 mesin, dan untuk step ketiga, dilakukan perbandingan antara kombinasi dengan 3 mesin. Kemudian, penggunaan mesin-mesin tersebut divisualisasikan menggunakan Gantt chart. Dengan menggunakan Gantt chart akan terlihat idle time yang diperoleh dari masing-masing kombinasi
mesin yang digunakan. Dan dari yang hasil dilakukan, terbukti bahwa step 3, kemungkinan 3, memperoleh hasil idle time yang lebih kecil, yaitu 20 menit, sehingga waktu menganggur dari mesin-mesin yang terdapat pada produksi lava Miller bike adalah 20 menit. Oke, untuk penerapan optimal solution berdasarkan mesin scheduling terdapat pada step 3 kemungkinan 3 di mana optimal solution atau urutan pekerjaan yang terbaik yaitu awal melakukan dengan mengerjakan hydraulic hose, caliper mount bolt, brake pad, rotor, kemudian calipers. Untuk mesin idle time sebesar 20 menit, time needed to finish one product sebesar 38 menit, working hours sebesar 480 menit, jumlah produk selesai tiap hari dengan skenario produksi dimulai setelah produk sebelumnya selesai yaitu sejumlah 12 unit, jumlah produk selesai setiap hari dengan skenario produksi dimulai saat proses sebelumnya berlangsung yaitu sebesar 15 unit, serta mesin idle time dalam satu hari yaitu 482 unit. Kemudian untuk kesesuaian tabel di bawah merupakan kesesuaian safety stock sistem produksi La Familia baik. Analisis itu bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan produksi dalam memenuhi kebutuhan pasar sekaligus menjaga kecukupan safety stock berdasarkan jumlah hari kerja aktual tiap bulan selama satu periode tahun. Kemudian untuk employee schedule, kita melakukan hasil pengolahan menggunakan software Lingo di mana menunjukkan bahwa nilai optimal variabel keputusan untuk tiap hari dapat dilihat dalam tabel pada nilai X, di mana X1 sebesar 9, X2 sebesar 15, X3 sebesar 11, dan seterusnya. Nilai-nilai tersebut dapat menggambarkan jumlah kelompok pekerja yang memulai siklus kerja pada masing-masing hari dalam setiap minggu. Dengan pola 5 hari kerja dan 2 hari libur secara berturut-turut, konfigurasi ini dapat memastikan bahwa kebutuhan tenaga kerja harian terpenuhi sesuai batas minimum yang telah ditentukan. Dapat dilihat dalam tabel worker needed pada hari Senin sampai dengan Minggu, itu merupakan pekerja minimum yang dibutuhkan. Untuk hasil perhitungan Linggo, dapat diinterpretasikan bahwa total pekerja minimum dibutuhkan 85 orang, dapat dilihat dalam slack and surplus. Kesimpulan dan saran. Akurasi terbaik metode Winters dengan mean absolute percentage error sebesar 2,12%, mean absolute deviation dengan sebesar 1462,56 dan mean square error sebesar 3.801.320. Total produksi tahun 2020 sebesar 1.070.313 unit. Untuk rekomendasi metode aggregate planning yaitu Zero Inventory Plan atau ZIP menghasilkan total biaya terendah yaitu sebesar 207 miliar 993.040.779 yang lebih efisien dibandingkan dengan Constant Workforce Plan yaitu sebesar 239,9 miliar, overtime loss of sales sebesar 219,2 miliar, dan overtime subkontrak yaitu sebesar 225,6 miliar. Untuk semua saja itu terdapat 12 komponen dengan masing-masing 4 sub-sub assembly, 3 sub-assembly, dan 3 assembly dalam perakitan sepeda. BOM, Bill of Material, berisi 22 komponen sebagai dasar perhitungan material dan MRP, Material Requirement Planning. MPS atau Master Production Scheduling menunjukkan produksi melebihi permintaan aktual sehingga perlu penyesuaian agar lebih efisien. Kemudian sistem MRP efektif menjaga stok. PAB atau Projected Available Balance, 2 seluruh komponen lebih besar dari safety stock. Parameter lead time, safety stock, dan load sizing terbukti menjaga kestabilan dan sinkronisasi antar level bill of material. Kemudian metode Wagner-Within menghasilkan total biaya terendah, sedangkan Silver Mill menghasilkan biaya tertinggi. Wagner-Within direkomendasikan karena paling efisien dan optimal secara matematis untuk perencanaan produksi green bike La Familia. Kemudian hasil penjadwalan mesin menggunakan CDS algorithm menghasilkan max span sebesar 38 menit, memungkinkan produksi 2-12 unit setiap hari. Jumlah kanbal card bervariasi antara 2-154 dengan maksimum persediaan 85-5.066 unit. Hal ini menunjukkan in time berjalan alur. Saran untuk kasus La Familia Bike, yaitu perusahaan La Familia Bike disarankan untuk melakukan evaluasi manajemen setidaknya sekali dalam setahun guna memastikan produksi tetap sejalan dengan permintaan serta mengidentifikasi aspek yang perlu dikembangkan dan diperbaiki. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.